Di panggung spektakuler malam puncak SCTV Music Awards 2016 yang penuh haru biru, Rosa mencurahkan isi hatinya soal kedekatan dia dengan para personil band Ungu. Begitu spesialnya Rosa di mata para personil Ungu, hingga hanya Rosa lah penyanyi yang boleh dibuatkan lagu oleh hitsmaker Ungu, Enda. Dan hanya Rosa, penyanyi yang bisa meminjam Pasha untuk berduet dengan dirinya tanpa kehadiran band Ungu. Maka wajar ketika Pasha vakum sejenak dari band Ungu dan panggung musik Indonesia, Rosa ikut terlarut dalam kesedihan. Tapi karena memang Rosa ini juga udah jadi bagian dalam sejarah perjalanan karirnya Ungu ya, Ca? Iya benar banget. Aku sama Ungu, kita memulai karir bareng-bareng. Masih beberapa tahun ya, 20 tahun yang lalu. Kita mulai nyanyi bareng-bareng, rekaman bareng-bareng. Dan hanya saya penyanyi yang boleh meminjam Pasha sebagai teman duet. Dan hanya saya juga yang boleh diciptakin lagu sama hitsmaker dari Ungu yaitu Enda. Soalnya biasanya penyanyi lain kalau sama Pasha ya berarti sama Ungu-ungunya sekalian. Tapi cuman Pasha sendiri baru biasanya Teo Cha, Ungu featuring siapa gitu. Tapi kalau untuk saya Rosa featuring Pasha. Boleh dipinjam untuk berkarir bersama. Boleh nyanyi bareng-bareng. Di berbagai kesempatan juga kita selalu bareng-bareng. Bahkan kita pernah keliling juga sama SCTV ya. Ke banyak tempat nih gitu. Benar. Dari curahan hati Rosa, diketahui betapa seriusnya Pasha untuk terjun ke dunia politik. Keseriusan itulah yang membuat Pasha nekat meninggalkan Ungu demi menjadi abdi negara yang kini dijabatnya sebagai wakil wali kota Palu. Tapi kepada Rosa, rupanya Pasha dan para personil Ungu lainnya tidak hanya curhat soal politik, tapi juga soal asmara dan persoalan yang dialami band mereka. Dengan vakumnya Pasha dari band Ungu, membuat Rosa seperti kehilangan teman seperjuangan dan teman berbagi suka dan duka. Pasha itu dari dulu memang selalu suka dengan politik. Tapi jauh lebih dari itu kita bicara banyak hal tentang percintaan, tentang kenakalan masing-masing personil. Dulu waktu kita masih merilis album pertama dan kedua, pernah bilang, kita nanti bakalan jadi nomor 1. Kita nanti bakalan jadi band hebat, kamu juga bakalan jadi diva. Dan sejalan waktu semua cita-cita kita itu alhamdulillah udah pernah. Betul. Yang kita perjuangkan sudah. Dan mungkin terima kasih untuk Pak Handi dan Kak Yo. Nah, itu kalau tentang mimpi Pasha, kalau misalnya Enda juga saya rasa mungkin paling dekat juga sama Ocha ya. Bikinin lagu segala macam. Enda pernah curhat gak sama Ocha tentang pamitnya Pasha? Aku yang sedih. Ya, kita pun juga semua sedih karena pasti ada yang hilang lah pasti. Tapi yang jelas untuk untuk kebaikan keluarga, ya pastinya kita harus selalu mendukung. Dan aku yakin kekeluargaan itu bukan dihitung dari album ataupun perjalanan musik, tapi pastinya sampai kapanpun juga kita bakal satu keluarga. Iya. Kedekatan Rosa dan Pasha di panggung musik membuat mereka saling mengenal karakter masing-masing. Maka tidak heran bila di panggung SCTV Music Awards 2016, Rosa dan Pasha memaparkan karakter masing-masing dalam menjalani profesi sebagai penyanyi ataupun sebagai pribadi. Keduanya mengaku satu sama lain sebagai pasangan duet yang paling romantis. Tapi Kak Ocha kenapa kok nangis Ocha? Iya, Sedih, sedih. Ini soalnya Ocha ini temen duet yang paling romantis. Setuju. Ini kita dari tahun 2000 ya, 2000-an lah kurang lebih. 15 tahun sama Ocha. Dari launching Ungu album pertama loh. Pertemanannya sebelum itu. Jadi Ocha tahu gimana kita ABG, kita tahu gimana Ocha ABG. Sampai sekarang kita sudah punya anak banyak. Nah, ya tetap kayak gini lah, gak ada yang berubah gitu kan. tadi Teo Cha juga sempat ceritain Bu, bahwa dulu nih pernah ngucap kalau kita bakal jadi band nomor 1, bahkan Teo Cha bakal jadi diva di Indonesia. Dan akhirnya semua itu terwujud kan. Ini orang paling positif Thinking. Orang yang positive thinking, orang yang paling percaya diri. Jadi kalau misalnya lagi mau konser, dia lihat penontonnya banyak banget gini. Kita kayaknya
mereka datang buat nonton kita. Padahal bandnya banyak. Tadi saya nggak mau sedih-sedihan nih. Ternyata Ocha sampai kayak gitu ya. Ya memang wajar sih karena memang kebersamaan kita tuh bukan baru sehari 2 hari. Terus pertemuan kita tuh hampir tiap hari. Jadi apakah ada kehilangan? Pastilah merasa kehilangan gitu kan. Cuman saya selalu menguatkan diri, udahlah. Toh Palu Jakarta kan gak jauh sih sebenarnya. Kalau cuma sekedar mau ketemu, kita mau nongkrong, kita mau ngobrol tuh gak ada masalah. Chemistry Rosa dengan Pasha dan Ungu sudah terang benderang dikisahkan Rosa. Lalu bagaimana dengan kehidupan asmara Rosa sendiri? Saat ditemui tim Hotshot usai tampil di panggung SCTV Music Awards 2016, Rosa secara gamblang mengaku dirinya kini tengah menjalin hubungan asmara dengan pangeran hatinya yang baru. Bahkan kekasihnya itu telah ia kenalkan kepada putranya Rizky Langit Ramadan yang kini telah berusia 9 tahun. Tapi lantaran kekasihnya itu super sibuk, Rosa mengaku jarang bisa liburan bersama. Rizky sih sama sahabat-sahabat aku ataupun sama pacar aku, dia mah deket. Jadi Sayang mungkin dari Rizky sendiri. ada deh. Rizky tuh supel banget gitu. Jadi sama siapapun juga dia bisa blend. Dia yang suka bercanda-bercandain, kadang-kadang cie ibu, cie gitu. Udah gede. Ledekannya apa? Ya udah gitu dong. Cie ibu, cie gitu. Tapi Tera sendiri menanggapi. Ketawa aja apa sih gitu. Udah biasa kalau dia ngeledek-ledek aku. Dia sukanya misalnya aku misalnya dekat dengan siapa gitu, ntar Kak, yang mana nih? Ibu mendingan yang mana nih pilihannya nih gitu. Terus dia, yang ini aja Bu. Rizky mah asik banget orangnya. Ini aja gitu, seru gitu, baik gitu. Tidak hanya kepada putranya, Rosa juga telah memperkenalkan kekasihnya itu kepada Yoyo, mantan suaminya. Yoyo juga suka gitu, cie kak lihat ibu kak cie gitu. Sebelum dua-duanya itu berkomplot. Dulu aja waktu Mas Yoyo suka ngajakin pacarnya gitu, kita suka rame-rame bareng-bareng, double date gitu atau apa namanya, yang pasti kalaupun misalnya aku dekat sama orang ataupun Mas Yoyo dekat sama orang, kalau bisa kita bareng-bareng, jadinya kan sama-sama tahu, karena kan ada Rizky, biar aku juga bisa menilai pasangannya Mas Yoyo gimana, atau Mas Yoyo juga bisa menilai pasangan aku gimana gitu. Lantas, benarkah dengan ini berarti ada keseriusan Rosa untuk menikah dengan sang kekasih yang masih ia rahasiakan jati dirinya itu? Nantilah, kalau memang udah saatnya pasti akan aku kasih tahu. Ya nunggu dijawab Allah aja. Allah kan kalau berkehendak tinggal, kita mah cuman wayang ngikutin doang. Kesuksesan Rizky Febian memboyong 2 piala di ajang SCTV Music Award menyisakan cerita mengejutkan. Memenangkan kategori lagu pop paling ngetop, tak banyak yang tahu lagu Rizky dikenal sampai ke Brunei Darussalam dan bersaing ketat dengan lagu top star Amerika Justin Bieber. Seperti apakah Rizky menapaki suksesnya di usia muda? Dan benarkah ini merupakan kado istimewa Rizky berhasil melewati beratnya ujian nasional? Simak hanya di Hotshot sesaat lagi.